Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik PKBM Anafiah. Pada video kali ini kita akan membahas soal numerasi tentang faktorisasi prima dan faktor persekutuan. Perhatikan soal berikut. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 8 kuadrat ditambah 296, dan 36 dikali 35. Kita diminta menentukan bilangan yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Pada bagian kedua, kita akan menghitung nilai bilangan pertama, yaitu 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Perhatikan bentuknya. 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat merupakan bentuk selisih 2 kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikali A ditambah B. Ingat, yang dimasukkan ke dalam rumus adalah akar dari bilangan kuadratnya, bukan bilangan kuadratnya. Pada soal ini, A sama dengan 33 dan B sama dengan 3. Karena itu, 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat berubah menjadi 33 dikurangi 3 dikali 33 ditambah 3. Selanjutnya kita hitung. 33 dikurangi 3 sama dengan 30. 33 ditambah 3 sama dengan 36. Sehingga diperoleh 30 dikali 36. Hasilnya adalah 1080. Jadi, nilai bilangan pertama adalah 1080. Perhatikan juga contoh di sebelah kanan. 25 dikurangi 9 dapat ditulis sebagai 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, sehingga menjadi 5 dikurangi 3 dikali 5 ditambah 3, hasilnya 2 dikali 8 sama dengan 16. Jangan sampai keliru menuliskan 25 dikurangi 9 dikali 25 ditambah 9, karena cara tersebut tidak sesuai dengan rumus selisih 2 kuadrat. Sekarang kita sudah memperoleh nilai bilangan pertama, yaitu 1080. Pada bagian berikutnya, kita akan menghitung bilangan kedua. Pada bagian ketiga, kita akan menghitung nilai bilangan kedua, yaitu 8 kuadrat ditambah 296. Berbeda dengan soal sebelumnya, bentuk ini bukan selisih 2 kuadrat, sehingga kita tidak menggunakan rumus khusus. Kita cukup menghitung nilainya secara langsung. Langkah pertama, hitung 8 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. Selanjutnya, tambahkan hasil tersebut dengan 296. 64 ditambah 296 sama dengan 360. Jadi, nilai bilangan kedua adalah 360. Perhatikan bahwa pada soal ini tidak perlu melakukan faktorisasi atau menggunakan rumus selisih 2 kuadrat. Yang kita lakukan hanyalah menghitung nilai dari bilangan berpangkat, kemudian menjumlahkannya dengan bilangan yang sudah diketahui. Sekarang kita sudah memperoleh nilai bilangan kedua, yaitu 360. Pada bagian berikutnya, kita akan menghitung nilai bilangan ketiga, yaitu 36 dikali 35. Pada bagian keempat, kita akan menghitung nilai bilangan ketiga, yaitu 36 dikali 35. Soal ini lebih sederhana karena tidak melibatkan bilangan berpangkat maupun rumus khusus. Kita hanya perlu melakukan operasi perkalian. Mari kita hitung bersama. 36 dikali 35. Kita dapat menggunakan cara bersusun atau cara distributif. Misalnya, 36 dikali 30 hasilnya 1080. Kemudian, 36 dikali 5 hasilnya 180. Selanjutnya, kita jumlahkan kedua hasil tersebut. 1080 ditambah 180 sama dengan 1260. Jadi, nilai bilangan ketiga adalah 1260. Sekarang kita sudah memperoleh nilai ketiga bilangan pada soal, yaitu bilangan pertama 1080, bilangan kedua 360, dan bilangan ketiga 1260. Pada bagian berikutnya, kita akan mengubah ketiga bilangan tersebut ke dalam bentuk faktorisasi prima untuk menentukan faktor persekutuannya. Pada bagian kelima, kita akan mengubah ketiga bilangan yang sudah kita peroleh ke dalam bentuk faktorisasi prima. Mengapa kita melakukan faktorisasi prima? Karena untuk menentukan faktor persekutuan, kita harus mengetahui faktor-faktor prima dari setiap bilangan. Mari kita mulai dari bilangan pertama, yaitu 1080.
Hasil faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Sekarang kita lanjutkan ke bilangan kedua, yaitu 360. Hasil faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali 5. Selanjutnya bilangan ketiga, yaitu 1260. Hasil faktorisasi primanya adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5 dikali 7. Sekarang kita tuliskan ketiga hasil faktorisasi prima tersebut. Bilangan pertama, 1080 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Bilangan kedua, 360 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali 5. Bilangan kedua, 360 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali 5. Bilangan ketiga, 1260 sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5 dikali 7. Perhatikan bahwa setiap bilangan sekarang sudah dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktor prima. Bentuk inilah yang akan memudahkan kita untuk mencari faktor prima yang sama pada ketiga bilangan. Pada bagian berikutnya, kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan mengambil faktor prima yang sama dan pangkat yang paling kecil. Pada bagian ke-6, kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB dari ketiga bilangan yang sudah kita faktorkan. Sebelumnya kita telah memperoleh hasil faktorisasi prima sebagai berikut. Bilangan pertama, 1080, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Bilangan kedua, 360, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali 5. Bilangan ketiga, 1260, sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5 dikali 7. Sekarang kita cari faktor prima yang muncul pada ketiga bilangan. Faktor pertama adalah 2. Pangkatnya berturut-turut adalah 3, 3, dan 2. Karena kita mencari FPB, kita pilih pangkat yang paling kecil, yaitu 2 kuadrat. Selanjutnya faktor 3. Pangkatnya adalah 3, 2, dan 2. Pangkat yang paling kecil adalah 3 kuadrat. Pangkat yang paling kecil adalah 3 kuadrat. Kemudian faktor 5. Faktor 5 terdapat pada ketiga bilangan, sehingga kita ambil 5. Bagaimana dengan faktor 7? Faktor 7 hanya terdapat pada bilangan ketiga. Karena tidak dimiliki oleh ketiga bilangan, maka 7 tidak termasuk faktor persekutuan. Jadi, faktor-faktor yang sama pada ketiga bilangan adalah 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 5. Dengan demikian, FPB sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5. Jika dihitung, 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Kemudian 36 dikali 5 sama dengan 180. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan tersebut adalah 180. Pada bagian berikutnya, kita akan menggunakan hasil ini untuk memeriksa setiap pilihan jawaban dan menentukan jawaban yang benar. Pada bagian sebelumnya, kita telah menentukan bahwa faktor persekutuan terbesar atau FPB dari ketiga bilangan adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5 yang nilainya 180. Sekarang kita akan memeriksa setiap pernyataan satu persatu. Perlu diingat, soal ini meminta kita menentukan faktor persekutuan dari ketiga bilangan. Artinya, setiap bilangan yang dapat membagi ketiga bilangan tanpa sisa termasuk faktor persekutuan. Jadi tidak harus selalu sama dengan FPB. Mari kita mulai dari pernyataan pertama. Mari kita mulai dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7. Perhatikan bahwa pernyataan ini mengandung faktor 7. Padahal, faktor 7 hanya dimiliki oleh bilangan ketiga, sedangkan bilangan pertama dan bilangan kedua tidak memiliki faktor 7. Selain itu, pangkat faktor 3 juga lebih besar daripada pangkat yang dimiliki bersama. Jadi, pernyataan pertama tidak termasuk faktor persekutuan. Sekarang kita periksa pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 7. Pernyataan ini juga masih mengandung faktor 7. Karena faktor 7 tidak dimiliki oleh ketiga bilangan, maka pernyataan kedua juga tidak termasuk faktor persekutuan. Selanjutnya pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5.
Bentuk ini sama dengan FPB yang telah kita peroleh sebelumnya. Karena dapat membagi ketiga bilangan tanpa sisa, maka pernyataan ketiga termasuk faktor persekutuan. Masih ada satu pernyataan lagi yang belum kita periksa, yaitu pernyataan keempat. Apakah pernyataan keempat juga termasuk faktor persekutuan? Kita akan membahas dan membuktikannya pada bagian 8. Dengan demikian, kita dapat menentukan seluruh pernyataan yang benar. Pada bagian sebelumnya, kita telah membuktikan bahwa pernyataan pertama dan pernyataan kedua tidak termasuk faktor persekutuan. Kita juga telah membuktikan bahwa pernyataan ketiga termasuk faktor persekutuan karena nilainya sama dengan faktor persekutuan terbesar, yaitu 180. Sekarang, kita akan memeriksa pernyataan keempat. Pernyataan keempat adalah 2 dikali 3 kuadrat dikali 5. Mari kita hitung nilainya. 2 dikali 3 kuadrat dikali 5 sama dengan 2 dikali 9 dikali 5. 2 dikali 9 sama dengan 18. 18 dikali 5 sama dengan 90. Jadi, nilai pernyataan keempat adalah 90. Selanjutnya, kita periksa apakah 90 dapat membagi ketiga bilangan tanpa sisa. 1080 dibagi 90 sama dengan 12. 360 dibagi 90 sama dengan 4. 1260 dibagi 90 sama dengan 14. Semua hasil pembagian merupakan bilangan bulat dan tidak memiliki sisa. Artinya, 90 juga merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Dengan demikian, pernyataan keempat juga benar. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan ketiga dan pernyataan keempat. Hal penting yang perlu diingat adalah faktor persekutuan tidak harus selalu merupakan faktor persekutuan terbesar. Selama suatu bilangan dapat membagi semua bilangan yang diberikan tanpa sisa, maka bilangan tersebut tetap merupakan faktor persekutuan. Pada bagian ke-9, kita akan merangkum langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal sejenis. Langkah pertama, hitung terlebih dahulu nilai setiap bilangan. Jika terdapat bentuk selisih 2 kuadrat, gunakan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikali A ditambah B. Jika terdapat operasi penjumlahan atau perkalian biasa, hitung nilainya secara langsung. Langkah kedua, ubah setiap bilangan ke dalam bentuk faktorisasi prima. Faktorisasi prima akan memudahkan kita melihat faktor-faktor yang dimiliki oleh setiap bilangan. Langkah ketiga, bandingkan hasil faktorisasi prima dari semua bilangan. Perhatikan faktor prima yang muncul pada ketiga bilangan beserta pangkatnya. Langkah keempat, jika soal menanyakan faktor persekutuan terbesar, ambillah faktor prima yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Pada soal ini, kita memperoleh FPB sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5, yaitu 180. Langkah kelima, bacalah pertanyaan dengan teliti. Apabila soal menanyakan faktor persekutuan, maka jawabannya tidak harus FPB. Semua bilangan yang dapat membagi ketiga bilangan tanpa sisa juga merupakan faktor persekutuan. Terakhir, periksa setiap pernyataan atau pilihan jawaban satu persatu. Jangan langsung memilih jawaban hanya karena nilainya sama dengan FPB. Pastikan setiap pernyataan benar-benar dapat membagi semua bilangan tanpa sisa. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut secara sistematis, soal tentang faktorisasi prima, faktor persekutuan, dan faktor persekutuan terbesar akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Sampailah kita di bagian terakhir. Mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Kita telah menghitung ketiga bilangan, menentukan faktorisasi primanya, mencari faktor persekutuan terbesar, kemudian memeriksa setiap pernyataan. Hasilnya, pernyataan pertama dan kedua tidak termasuk faktor persekutuan, sedangkan pernyataan ketiga dan keempat merupakan faktor persekutuan. Jadi, jawaban yang benar adalah pernyataan ketiga dan pernyataan keempat. Ingat, faktor persekutuan tidak selalu sama dengan faktor persekutuan terbesar. Semua bilangan yang dapat membagi ketiga bilangan tanpa sisa merupakan faktor persekutuan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu kalian memahami materi faktorisasi prima dan faktor persekutuan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.